kita beralih ke subkonten yang kedua, yakni bentuk umum persamaan lingkaran. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang konsep persamaan lingkaran, yaitu A. Lingkaran yang berpusat di titik P 0,0 dan berjari-jari R, persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. B. Lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan berjari-jari R, persamaannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari sini, jika diperhatikan kedua bentuk persamaan lingkaran tersebut, maka dapat langsung diketahui titik pusat lingkaran dan panjang jari-jarinya, sehingga persamaan tersebut dinamakan bentuk baku persamaan lingkaran. Bisa dipahami ya? Mari kita fokus ke bentuk umum persamaan lingkaran yang berada di pusat titik P, A, B. Perhatikan baik-baik ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika kita jabarkan dari bentuk baku persamaan lingkaran tadi, akan diperoleh X kuadrat min 2AX plus A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari sini, kemudian R kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga diperoleh X kuadrat min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita misalkan A besar sama dengan min 2A, B besar sama dengan min 2B, dan C besar sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Maka diperoleh bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y plus C besar sama dengan 0. Nah, bagaimana dari bentuk umum persamaan lingkaran untuk mengetahui titik pusat dan jari-jarinya? Untuk mengetahui titik pusat, tadi kita memisalkan bahwa min 2A sama dengan A besar, maka A sama dengan min A besar per 2. Tadi kita memisalkan min 2B sama dengan B besar, maka B sama dengan min B besar per 2. Jadi titik pusatnya adalah min A besar per 2, min B besar per 2. Dari sini bisa dipahami ya. Sedangkan untuk mencari jari-jarinya adalah, tadi kita memisalkan C besar sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Dari sini kita pindahkan min R kuadrat ke ruas kiri, sehingga R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C besar. Sehingga R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat min C besar. Karena tadi kita memisalkan A kecil sama dengan min A besar per 2 dan B kecil sama dengan min B besar per 2, maka diperoleh R sama dengan akar dari
min A besar per 2 kuadrat ditambah min B besar per 2 kuadrat dikurangi C besar. Sehingga R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B besar kuadrat min C besar. Sehingga dari ini bisa disimpulkan bahwa bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2A besar X ditambah 2B besar Y ditambah C besar sama dengan 0. Nah, dengan titik pusat P sama dengan min A besar per 2, min B besar per 2. Dan jari-jari R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B besar kuadrat dikurangi C. Kita beralih ke subkonten yang ketiga, yakni kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, diberikan permasalahan yang keempat. Masih ingatkah kamu tentang masalah Gunung Sinabung? Jika disajikan letak beberapa desa di koordinat kartesius dengan menganggap Gunung Sinabung berada pada titik P 0,0 dan berjari-jari 5 satuan. Tentukanlah kedudukan titik desa Singaranggarang di titik 0,5, desa Sukatebu di titik 5,4, dan desa Bekerah di titik min 2,1 terhadap lingkaran yang dengan titik pusat 0,0 dan berjari-jari 5 satuan. Dari situ, apakah penduduk desa-desa tersebut perlu mengungsi? Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita simak. Alternatif penyelesaiannya adalah berdasarkan permasalahan di atas, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk desa Singaranggarang dengan titik 0,5, caranya kita substitusikan titik 0,5 pada persamaan lingkaran tersebut, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita periksa apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Lalu, simpulkan apakah desa tersebut perlu mengungsi atau tidak. Nah, untuk desa Sukatebu dengan titik 5,4, caranya sama, yaitu substitusikan titik 5,4 pada persamaan lingkaran, sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian, dengan hal yang sama, kita periksa apakah titik tersebut terletak di dalam atau di luar lingkaran. Lalu, kita simpulkan apakah desa tersebut perlu mengungsi atau tidak. Dengan hal yang sama, untuk desa Berekah dengan titik 2,-1, kita substitusikan titik 2,-1 pada persamaan lingkaran, sehingga didapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita periksa apakah titik tersebut terletak di dalam atau di luar lingkaran. Lalu kita simpulkan apakah desa tersebut perlu mengungsi atau tidak. Nah, untuk mengetahui desa tersebut perlu mengungsi atau tidak, alternatif penyelesaian selanjutnya adalah, atau alternatif penyelesaian lainnya adalah dengan menggambarkan titik-titik letak desa di koordinat kartesius. Nah, dengan menggambarkan tersebut, kita tahu desa mana yang perlu mengungsi. Oke, dari sini bisa dipahami ya,